Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur jejak lakon, sejak muda nama Raden Said dikenal sebagai seorang pemuda pemberani, gagah, dan berparas tampan. Kedua orang tua merupakan bangsawan dari Majapahit berdomisili Tuban. Raden Said dikenal sebagai seorang yang memiliki berperangai buruk yang gemar mabuk, berjudi, dan merampok. Tapi, hasil rampokannya selalu dibagikan ke orang miskin. Hidupnya berubah setelah bertemu Sunan Bonang, seorang wali yang juga putra Sunan Ampel. Sunan Bonang berhasil membimbing Raden Said menjadi seorang muslim yang kafah. Bukan itu saja, Raden Said juga menjelma menjadi seorang ulama besar yang bijaksana. Bahkan Raden Said mendapat julukan Sunan Kalijaga setelah bertapa 3 tahun di pinggir sungai. Sunan Kalijaga berdakwah dengan cara kreatif, ia tidak memaksakan syariat Islam secara keras. Sebaliknya, ia menggunakan pendekatan yang lembut, bijaksana, dan menyentuh hati. Sunan Kalijaga menghormati budaya lokal dan mengadaptasinya dengan nilai-nilai Islam. Ia menggunakan wayang, gamelan, tembang, dan tari sebagai media dakwah. Sunan Kalijaga juga menjadi penasihat dan guru bagi para raja di Pulau Jawa, mulai dari Sultan Demak, Sultan Pajang, hingga Raja Mataram Islam, Panembahan Senopati. Tapi sayangnya tidak ada sumber sejarah yang akurat tentang tanggal lahir dan wafatnya Sunan Kalijaga. Meski begitu, ada beberapa pendapat yang berbeda tentang hal ini. Menurut buku Sunan Kalijaga, Raden Said, karya Yoyok Rahayu Basuki, Sunan Kalijaga berumur 142 tahun, ia lahir pada tahun 1450 Masehi dan wafat pada tahun 1592 Masehi. Sedangkan Dr. Fairuz Sabik dalam bukunya yang berjudul Sunan Kalijaga dan Mitos Masjid Demak, usia Sunan Kalijaga adalah 139 tahun, ia lahir pada 1430 dan wafat pada 1549 Masehi. Sementara itu menurut catatan Babat Tuban, Sunan Kalijaga berumur lebih dari 200 tahun. Dalam catatan Babat tersebut, Sunan Kalijaga pernah bertemu dengan Raja Majapahit terakhir, Prabu Brawijaya V. Selain itu, Kanjeng Sunan juga pernah menjadi penasihat Panembahan Senopati, Raja Mataram Islam. Walhasil, usia Sunan Kalijaga diperkirakan lebih dari 200 tahun. Dari beberapa teori tersebut terlihat ada perbedaan yang besar mengenai usia Sunan Kalijaga. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya sumber sejarah yang otentik dan akurat. Menurut beberapa sumber, Sunan Kalijaga wafat setelah menyelesaikan pembangunan Masjid Agung Demak. Ia dimakamkan di Kadilangu, yang menjadi bukti bersatunya para ulama dan umara. Kadilangu dan Masjid Agung Demak seakan tak terpisahkan dengan sejarah Islam di Jawa. Versi lain menyebut, Sunan Kalijaga wafat karena sakit kepala. Menurut naskah mertasinya, di hari tuanya Sunan Kalijaga tinggal di Istana Kesultanan Cirebon. Pada suatu hari, Sunan Kalijaga menderita sakit kepala. Sakit Kanjeng Sunan ternyata semakin parah hingga akhirnya wafat pada tanggal 10 Muharram. Ki Memek dan Ki Cengal lantas melaporkan kabar ini kepada Sultan Cirebon yakni Panembahan Ratu, cicit dari Sunan Gunung Jati. Panembahan Ratu kemudian menyempurnakan jenazah Kanjeng Sunan Kalijaga. Ada yang meriwayatkan sang sultan hanya menemukan kain Kanjeng Sunan saja. Ada pula yang menceritakan Panembahan Ratu memakamkannya di Kadilangu. Terlepas dari hal itu, hingga saat ini makam Sunan Kalijaga di Kadilangu selalu ramai didatangi para peziarah. Mereka datang untuk mendoakan sosok wali besar di tanah Jawa yang sangat toleran dan penuh kasih. Jangan telan mentah-mentah informasi yang kami sajikan. Alangkah lebih baik dan bijak jika sedulur jejak lakon mencari literasi lain mengenai kisah yang kami sajikan, sebagai sumber perbanding. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.